gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi setelah libur 2 minggu ya kemarin ya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga segala amal ibadah kita diterima ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Kalau teman-teman kan semuanya sejak kuliah juga tinggal di rumah orang tua masing-masing ya. Jadi mungkin sebagian besarnya tidak mengalami mudik juga ya. Selama Lebaran ini berarti udah 2 kali Lebaran ya. Saya juga nggak ngalamin yang namanya mudik. Ternyata bikin kangen juga ya suasana mudik Lebaran itu. Mungkin kalian belum ngalamin ya, karena sebagian besar kan tinggalnya sama orang tua ya, kecuali mungkin yang boarding school ya. Pasti ngalamin tuh masa-masa mudik di saat Lebaran atau di libur kenaikan kelas ya. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di hari ini masih di mata kuliah implementasi UX design. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau sharing cerita gimana nih Lebaran kemarin? Saya, Bu. Iya, boleh Tengku, silahkan. Alhamdulillah, Bu. Lebaran kali ini saya masih dapat THR meskipun kumis sudah panjang dan muka udah kelihatan tua, tapi alhamdulillah udah dapat THR, Bu. Alhamdulillah ya, seneng banget ya. Iya, Ibu, buat beli-beli baju, beli makanan, beli perangkat device untuk menunjang kuliah, Bu. Wah, mantap banget ya, THR-nya itu. Ya, terus gimana? Tetapi kalau di sini belum boleh itu ya, Bu. Belum boleh berkunjung ke tetangga. Jadi THR-nya saya buat scan kode QR, Bu. Oh. Jadi langsung masuk ke rekening, Bu. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sama di sini juga, walau kalau sholat Id sih kita ada di masjid ya, sholat Id. Setelah itu ya ketemu di masjid ya kita ini kan ya, say salam lah, nggak mungkin kan langsung pulang gitu saja gitu ya. Kesempatan memang bertemu dengan tetangga-tetangga di masjid. Setelah itu sih kita juga nggak ada yang namanya berkunjung ke tetangga seberang rumah pun enggak gitu ya, karena memang kondisinya seperti ini. Karena kita juga menjaga ya, khawatirnya mereka nggak nyaman atau gimana, ya sudahlah lebih baik di rumah. Saya sejak sejak Lebaran sampai seminggu kemana itu mungkin baru 2 kali keluar dari rumah gitu ya. Itu pun karena emang ada perlu banget. Nah, jadi selain itu sih emang di rumah terus. Yang lain gimana yang lain? Wah, nih seru juga nih, pasti Lebarannya semua punya apa namanya, keseruan masing-masing ya. Cuman mungkin kan kebanyakan pasti nggak bisa berkumpul ya, mungkin ada saudara atau adik, mungkin kakak ya yang mungkin sudah berkeluarga di luar kota, mungkin ada juga ya yang akhirnya harus video call doang gitu ya. Iya, sip lah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Nah, boleh ya, tadi teman-teman udah lihat videonya tentang materi minggu ke-13. Gimana, ada yang mau didiskusikan? Udah sampai mana nontonnya? Sudah, Bu, tapi belum selesai, Bu. Sudah sampai apa nontonnya? Kan di situ isinya kan tentang user testing dan tools, terus juga ada usability testing mulai dari pengertian, manfaat, teknik, langkah-langkah sama pengukurannya ya. Nah, sampai mana? Terbanyaknya sampai mana? Boleh ditulis di chat room. Teman-teman udah nyampe mana nontonnya? Biar saya tahu. Ditulis di chat room aja ya.
Sampai mana selesai nontonnya? Jadi itu kuliah industri di semester kemarin sebenarnya ya, di semester ganjil. Nah, karena materinya memang sama, hemat saya sih ya sudah ditonton saja lagi di situ. Nah, setelah itu baru kita akan diskusikan nih apa-apa saja yang mungkin teman-teman pada saat nonton ada yang mau ditanyakan gitu. Fauzan, boleh yang lain ya, semuanya silahkan menuliskan sudah sampai mana melihat materi yang ada di video tersebut. Jadi nanti teman-teman kan waktu dari 5 element of UX itu kan ada yang pertama strategi plan kan sudah ya, terus scope plan sudah, setelah itu structure plan juga sudah diujiankan ya. Nah, tahap berikutnya adalah yang skeleton sama surface. Nah, di bagian skeleton ini yang teman-teman harus bikin wireframe gitu kan. Terus nanti teman-teman di tahap surface-nya bikin prototype. Nah, prototype ini tentunya harus diuji apakah sesuai dengan kebutuhan user. Nah, kalau misalnya ternyata pada saat pengujian itu ada hal-hal yang kurang, ya nggak apa-apa, itu cuma jadi catatan aja, tidak perlu diperbaiki karena kan nggak mungkin ya waktunya ya. Jadi hanya sampai menguji seberapa layak sih produk yang kita desain ini diterima oleh calon pengguna gitu. Nah, sampai situ nanti jadi tugas besarnya itu mulai dari skeleton, surface sampai ke pengukurannya gitu. Jadi di surface ini tidak hanya membuat prototipe-nya, tetapi nanti diukur juga tingkat penerimaan atau rekomendasi dari user terhadap produk yang kita desain. Mana nih yang lain? Baru Fauzan saja yang nulis. Boleh dituliskan ya, udah sampai mana lihatnya. Nggak apa-apa kok, misalnya Bu, saya baru buka videonya ya, nggak apa-apa ya, jujur juga nggak apa-apa, boleh. Silahkan ditulis, yang penting saya tahu teman-teman di sini bukan hanya kehadiran namanya saja. Jadi dengan menuliskan di chat room saya tahu oh ini orangnya emang ada gitu. Tadi yang kedengaran kan baru suaranya Tengku ya sama Fauzan. Yang lain belum kedengeran suaranya. Jadi sama tadi juga ada Hanif ya. Terus siapa lagi tadi yang jawab salam tuh. Nah, oke. Fauzan tadi udah nyampe skenario dan task itu berarti sudah di langkah-langkah ya. Task 1 login, oke. Hanif test plan, Tengku recruitment, Meli post task, Aulia usability testing, Ana metode, oke. Intan test plan, Faisal test plan. Yang lain? Ayo nih ada 26 orang kan ya? Oh ini udah 32 malah sekarang. 31 orang berarti. Ayo yang lain mana? Jenny tas 1 login. Oke. Yang lain boleh ya, silahkan dituliskan. Nggak perlu dipakai ancaman kan ya. Yang nggak nulis nggak di absen gitu. Yang nggak nulis nggak dianggap hadir gitu. Silahkan dituliskan. Baru sampai post task, baru test plan. Oke. Terus Siva test plan, Rosa test plan, Wahyu tas 1 login, Putri test plan, Anggun test plan, Nabila post task. Oke. Putari usability testing, Dava tas 1, Cavin tools untuk tes, Yolanda test plan. Oke. Nah, sambil teman-teman menuliskan ya. Sehat masih sampai skenario dan task. Zahra test plan, Cindy test plan, Doni task 1 login. Oke, sambil teman-teman menuliskan, boleh ya saya share ininya juga ya, screen-nya.
ini kan ya kontennya. Chatnya nggak muncul. Oh ini. Siapa lagi tadi? Saya baca sampai Doni, tas 1 login, Sasti, tes plan, Edo, tas 1, Tasya, tas 1. Oke. Lumayan juga. Yang lain, yang belum? Ini masih ada yang belum nulis ya. Oke, sambil kita lihat ya, di sini user testing and tools ya, teman-teman jadi gini, teman-teman kan kemarin diminta untuk bikin wireframe. Nah, setelah bikin wireframe, bikin prototipenya kan yang pakai Figma yang sudah interaktif, jadi udah bisa diklik dari satu, misalnya login, diklik tombol login udah bisa masuk ke halaman beranda dan seterusnya. Nah, dari situ nanti teman-teman harus melakukan yang namanya testing terhadap desain aplikasinya, yaitu terhadap prototype. Jadi yang ditesting bukan user, tapi prototype. Yang melakukan testingnya siapa? Ya pastinya user gitu. Terus usernya yang mana, Bu? Nah, coba apakah teman-teman tadi sudah menemukan berapa orang sih kita harus melakukan tes terhadap prototipe kita. Jadi berapa orang yang kita butuhkan? Tadi kan ada tahap recruitment ya. Nah, berapa orang sih syarat minimal jumlah berarti apa tuh ya? Peserta yang mengikuti proses testing ini minimal berapa orang? Responden ya disebutnya ya. Oke. 5, Ibu izin menjawab. Iya betul Aulia, 5 ya, minimal 5. Nah, tapi teman-teman harus lihat lagi, 5 ini bukan untuk satu hak akses yang sama. Misal nih, studi kasusnya punya Aulia apa ya? Dalva udah nyampe Puskesmas, Ibu. Nah, puskesmas, di puskesmas itu kan ada pasiennya, ada dokternya, ada petugasnya gitu ya, misalnya 3 itulah ya. Nah, 5 itu berarti bukan 5 dari 3 ini berarti udahlah pasiennya 2, dokternya 2, petugasnya 1. Nggak kayak gitu, tapi pasiennya 5, dokternya 5, petugasnya juga 5 gitu. Jadi dari masing-masing role, dari masing-masing jenis hak akses itu 5. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya teman-teman punya hak aksesnya ada 3, berarti 3 kali 5. Berarti ada 15 orang nanti yang harus mencoba prototipe kalian. Terus misalkan ada admin ya, kalau admin mah nggak usah sampai 5, admin mah cuma 1 aja juga nggak apa-apa sih. Karena kan kalau admin relatif semua fitur dia bisa akses kan ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak perlu semua orang. Terus nanti misalnya, Bu gimana dong, saya kan dokter ya, perlu dokter gitu, dan ternyata sulit untuk mendapatkan 5 orang dokter misal gitu ya. Ya yang mungkin profesinya sejenis dokter, misalnya perawat gitu, boleh juga sih. Yang penting ada hubungannya sama medis mungkin ya diupayakan. Kalau ternyata nggak bisa banget gitu, ya udahlah teman-teman satu kelas aja siapa yang bersedia bantu gitu ya. Kan misalnya ada kasus yang kelompoknya siapa ya, yang tentang handicraft gitu ya, itu kan sebenarnya usernya umum juga ya, bisa teman-teman sendiri juga kan yang jadi konsumennya. Nah nanti bisa gantian gitu, oh, kamu mau nggak tukeran gitu kan, kamu nguji nguji prototipe punyaku, aku nanti jadi responden yang desain punya kamu gitu. Jadi tuker-tukeran kayak gitu nggak apa-apa juga sih, yang penting user personanya sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat testing malah jadi ngarang juga nyari orang buat ngetesnya gitu. Upayakan sih kembali lagi ke orang yang pada saat awal banget teman-teman lakukan wawancara di tahap strategi plan. Nah, di situ kan ada 20 tuh. Nah, dari 20 ini kan dipilah-pilah kan ya user personanya mana saja gitu. Nah, nanti dari situ ditanya lagi, diminta lagi waktunya, Bapak, Ibu, Kakak, boleh nggak bantu saya untuk ngetes nih desainnya, udah kita buat nih desainnya seperti masalah yang waktu itu pernah dibahas, ini solusi yang kami tawarkan gimana gitu. Nah seperti itu teman-teman, jadi
fungsinya, kenapa sih kita harus ngetes gitu ya? Ya kita, karena kan proses develop ya, membuat sebuah produk, kalau sudah jadi dalam bentuk yang sebenarnya, misalnya teman-teman kan pakai Yggdrasil ya. Yggdrasil itu kan udah live ya. Kalau sudah live terus tiba-tiba ada harus direvisi, itu kan makan waktu gitu ya. Makanya kelebihannya kita membuat proses 5 element of UX ini supaya sebelum kita develop itu lebih enak gitu. Oh, orang udah ngetes. Oh, ternyata di tahap prototipe ini banyak masukan nih, banyak revisi nih. Nah, yang direvisi kan cuma desainnya. Sedangkan saat develop tuh udah fix gitu. Kalaupun ada revisi lagi, minor lah revisinya, bukan mayor gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini masih ada yang belum nulis nih. Ayo. Oke, nah ini tentang ini gimana teman-teman yang sudah menonton sampai sesinya masing-masing, adakah yang ditanyakan? Jadi kita diskusi aja nih, sok gimana. Nanti produknya ya produk masing-masing kan, yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, ada yang ini, ada yang mau diskusi? Ayo, siapa? Atau udah paham semua ya? Udah ngerti ya? Kalau udah paham semua sih, saya senang banget ya. Jadi teman-teman tinggal praktek-prakteknya itu ada di materi minggu ke-14. Nah, jadi selama 1 minggu ke depan ini sebenarnya sih harapannya sebenarnya materi minggu ke-14 itu juga udah dipelajari supaya teman-teman bisa langsung praktek. Karena kalau misalnya baru prakteknya minggu depan, teman-teman waktunya kan sempit ya, cuma seminggu. Nggak ada sesi diskusi lagi, udah langsung ketemu presentasi tugas besar di pertemuan ke-15 dan 16. Kan minggu ini pertemuan 13. Minggu ke-14 itu sebenarnya prakteknya ya. Jadi teorinya minggu ini sebenarnya harapannya teman-teman intip lah materi 14 itu adalah praktek yang harus teman-teman lakukan. Lalu nanti di tugas besarnya, presentasi tugas besar atau asesmen 3 di minggu ke-15, berarti 2 minggu lagi ya, itu udah langsung dipresentasiin hasilnya gitu. Ya, silahkan gimana, ada yang mau ditanyakan? Kayak tadi udah 5 orang yang dibutuhkan. Kita lihat-lihat aja di sini deh. Ini ya, masih ingat ya, ini materi-materi awal yang pernah saya sampaikan. Oh ini, user testing ya, udah tadi dijelasin. Nah ini di sini ada juga kan nih, mengapa kita melakukan user testing gitu. Dan ingat yang dites bukan usernya ya, tetapi prototipenya gitu. Metode. Nah, ini metodenya ada banyak ya, banyak banget. Ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu ya berarti kita hasil akhirnya pasti bukan sebuah angka ya. Nah, ini focus group discussion itu kan bentuknya teman-teman ngumpulin nih kayak gini nih. Ini kita lagi fokus group discussion. Misalnya saya membahas sebuah tema, teman-teman mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, ini adalah namanya focus group discussion. Hasilnya apa? Hasilnya sebuah notulensi gitu ya, sebuah usulan gitu, beberapa usulan dalam bentuk teks. Interview juga sama kan, hasilnya adalah tekstual. Observation juga hasilnya berupa hasil pengamatan itu juga tekstual. User diaries juga sama. Nah, kalau kuantitatif ini hasilnya adalah berupa angka gitu, misalnya nih. A/B testing misal saya punya
desain aplikasi untuk tadi puskesmas misalnya ya. Saya kan di puskesmas ini ada tiga apa 4 orang ya? 3 orang ya? Ya Ibu ada 3. Nah, 3 orang ini kan kemarin masih ingat ya yang Crazy Eight. Nah, di Crazy Eight itu teman-teman kan masing-masing membuat gambar ya, punya desain masing-masing. Nah, misalnya ternyata setelah mengerucut untuk halaman login itu yang dipilih adalah desain misalnya ada desain A, B, C gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah melakukan A/B testing itu, tetapi dilakukannya lingkupnya kecil kan, satu kelas ya. Jadi dari 3 desain ini, kalau A/B itu kan sebenarnya pilihannya cuma 2 ya. Kalau nggak desain A, yaitu desain B gitu. Tapi karena satu kelompoknya bertiga, jadinya ABC gitu ya. Nah, tapi secara konsepnya sih cuma 2 gitu. Nah, jadi nanti dari 2 ini, mana nih yang paling banyak disukai oleh user, oleh calon user. Misalnya, oh desain B ini lebih banyak disukai, kenapa gitu? Mungkin, oh tampilannya lebih simpel, terus warnanya juga lebih nyaman gitu ya. Sedangkan yang A misal warnanya terlalu mencolok, atau orang seperti, kok ini desainnya kayak gini banget sih, meragukan ini beneran nggak sih aplikasinya, atau jangan aplikasi abal-abal gitu kan. Nah ini seperti itu gitu, A/B testing, sehingga kan nanti hasilnya berupa angka kan, oh ternyata yang A ini disukai sebanyak 25%, misalnya yang B ini disukai 75%, sehingga yang nanti dipilih adalah desain yang B. Lalu card sorting, kita ini pernah praktek nggak ya? Oh pernah, yang di Miro, masih ingat nggak? Yang di Miro itu terus teman-teman pada nulis pakai satu kotak-kotak gitu kan. Waktu itu saya minta mengelompokkan nama menu ya. Nah, atau misalnya waktu itu pernah juga apa kesan teman-teman terhadap mata kuliah UX. Nah, itu sebenarnya praktek dari card sorting. Nah, di sini kan istilahnya card sorting, mengurutkan gitu ya. Jadi mengurutkan dan mengkategorisasi arsitektur informasi. Masih ingat ya, teman-teman kan bikin ada halaman home, terus nanti ada login, ada kontak us, ada galeri, misalnya gitu ya. Terus ada produk, ada layanan. Nah, terus kalau pesan, order barang tuh di mana ya? Apakah di login ataukah di bagian produk gitu, atau di bagian layanan. Nah, itu card sorting. Kalau eye tracking ini sebenarnya itu butuh tools ya. Ada toolsnya khusus kayak gini nih. Saya kan lagi buka Zoom meeting. Nah, pada saat saya buka Zoom meeting, mata saya tuh pertama kali kemana arahnya. Misalnya pertama kali saya langsung ke bagian tombol-tombol yang di bawah tuh, ada mic, ada video kan ya. Nah, karena memang mau buka kelas ya, tentu saya pastikan dulu, oh mic-nya sudah bisa nyala, oh videonya sudah saya nyalakan, terus dan seterusnya, baru saya lihat oh siapa aja nih yang udah hadir. Saya klik partisipannya siapa saja. Kalau saya mau kirim chat ya saya klik chatnya dan seterusnya. Atau tadi saya kan record ya, nah itu eye tracking, gerakan mata kita itu direkam sama si software tertentu gitu ya. Banyak softwarenya, banyak banget. Salah satunya buatan Google juga ada. Nah, atau nanti pakai Mesh Design, enggak ding, Mesh Design nggak bisa. Kita nggak praktek ini sih, cuman teman-teman tahu aja lah ya. Terus berikutnya survei. Survei ini ya teman-teman udah tahu ya, udah bikin sendiri kan ya kemarin di awal perkuliahan menggunakan Google Form, terus ada yang pakai Monkey, survei Monkey ya, dan seterusnya ya, banyak banget kan ya. Nah, itu kan hasilnya berupa angka, makanya disebut kuantitatif. Nah, ini banyak banget lagi sih. Oke. Nah, ini ya, 5 user ya. Oke. Oke, 5 user ya. Nah, ini udah ya. Kenapa? Karena ternyata hingga 80% masalah kegunaan dapat ditemukan. Makanya
Ini kenapa 5 user? Teman-teman bisa baca di Nielsen Norman Group. Nah, itu di webnya ada NN Group web. Nah, di sana sudah berdasarkan hasil penelitian kenapa cuma 5 user. 5 user untuk setiap hak akses ya tadi. Terus tujuan, udah ya ini ya, tujuannya mengetahui apakah produk yang dirancang ini dapat mudah digunakan, dapat mudah dipelajari, dapat diterima, dapat dilanjutkan produksinya ke real development atau enggak gitu ya. Terus ini contoh-contoh saja, ini udah kita bahas di awal-awal. Nah ini cara melakukannya ada tradisional, moderate, unmoderate, sama guerrilla testing. Nah karena kita lagi pandemi, jadi kita pakainya yang ini deh, yang kalau tidak salah yang unmoderate ya. Karena kan kalau tradisional emang kita ketemu langsung, jadi ada satu ruangan, misalnya di lab gitu ya, dikondisikan labnya ini untuk testing. Nah, itu labnya khusus, terus ada kamera, terus alat perekam suara, dan kondisinya benar-benar fokus gitu ya di satu ruangan itu yang tradisional. Itu kita nggak mungkin lakukan saat ini karena lagi pandemi. Kalau moderat itu ada nggak sih? Ada penjelasannya di sini? Oh enggak ya. Nah, ini sih nggak dibahas detail ya, cuman dikasih tahu ada tradisional, moderat sama guerrilla. Penjelasannya sih ada di video ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tahapannya test plan, skenario and task, user requirement, result, sama finding. Finding ini apa saja sih yang kita temukan berdasarkan hasil dari proses user testing ini. Nah ini, nanti teman-teman bikin ini. Teman-teman bikin ini ada di materi minggu ke-14, link Word-nya. Nah, saya udah sediain Word-nya. Sudah kayak gini, teman-teman tinggal ngisi aja di sini. Misalnya produk under test-nya apa, nama produknya apa. Misalnya nama produknya tadi Puskesmas gitu kan ya. Dia jenisnya apa, mobile atau web. Terus feature list-nya apa saja, teman-teman tulis di sini. Feature list itu adalah apa, teman-teman? Oh, jangan salah yang jawab. Feature list itu yang mana? Kalau di 5 element of UX. Halo? Feature list itu yang mana? Ini teman-teman dengar suara saya kan? Functionality, Bu. Betul ya, di fungsionalitas ya. Nah, nanti dituliskan di sini fungsionalitas atau feature list-nya apa saja. Terus tes objektifnya, goals itu tujuannya. Ini kan di sini misalnya teman-teman, ini kan 5, baru nulis 5 ya di sini ya. Nah, teman-teman berarti nanti di goals-nya juga harus 5. Kalau teman-teman punya feature list-nya ada 10, ya berarti goals-nya juga nanti jadi 10. Gitu. Jadi nih, misalnya login. Apakah user berhasil melakukan login dengan mudah pada aplikasi? Terus marketing kit. Apakah user berhasil menemukan dan mengunduh salah satu file di media pemasaran? Dan seterusnya. Jadi ini bersesuaian. Feature list dengan goals di tes objektif ini bersesuaian. Kalau business case atau background ini ada di bagian yang business goals, yang awal banget itu, yang strategi plan. Nah, terus partisipan ini siapa saja yang terlibat. Nah, ini kan 5 ini karena memang di sini kasusnya misalnya ini untuk user baru misalnya ya, user baru dia bisa nggak login gitu dan seterusnya. Kalau tadi misalnya tadi kasusnya puskesmas ya, ada dokter, ada pasien, sama petugas medisnya. Ya berarti petugas medis itu kayak administrasi gitu ya, yang suka jaga di bagian pendaftaran. Nah, misalnya berarti di sini partisipan ini sebagai apa dia? Sebagai dokter. Berarti 1 sampai 5 nih dokter semua. 6 sampai 10
sebagai pasien, 11 sampai 15 sebagai petugas lapangannya. Equipment, nah ini peralatannya apa aja sih yang dibutuhin? Karena kita pandemi, mungkin handphone bisa juga dijadikan sebagai alat untuk ngerekam ya. Tapi kan kalau pandemi gini mah direkam aja langsung pakai kayak gini ya, Zoom meeting atau online meet lainnya gitu. Terus, nah bisa juga gini, bisa juga teman-teman minta usernya tuh ngetes di misalnya mobile ya, mobile apps. Cobain dong kamu explore aplikasi aku gitu. Nah, mereka kan pakai handphonenya tuh bukanya. Nah, itu diminta nginstal ini, Mobizen namanya. Nah, ini saya juga pakai ini kalau misalnya mau ngetes aplikasi yang ada di handphone saya. Mobizen ini dia nanti bisa ngerekam wajah juga. Jadi bisa ketahuan ekspresinya. Misalnya saya lagi buka aplikasi nih misalnya aplikasi Flip. Flip ini digunakan untuk transfer antar bank, tapi nggak berbayar gitu, gratis. Jadi misalnya saya mau transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI, kan kalau dari ATM atau dari online banking itu kan kena cas ya 6.500. Nah, dengan adanya aplikasi Flip ini saya bisa lebih menghemat gitu ya. Saya udah setahun pakai, penghematan yang saya lakukan bisa nyampe Rp1.776.500. Lumayan banget kan ya? Bukan lumayan banget lah kalau buat saya mah ya. Nah, ini saya pakai untuk transfer gaji pegawai. Waktu itu kan ke pegawai banknya nggak sama semuanya. Nah, misalnya gini, pada saat saya buka, saya mau kirim uang misalnya nih ya. Loh, kenapa nih kok nggak muncul? Nah, itu ekspresi saya tuh nanti ketangkap sama si Mobizen ini gitu. Saya ngomong apa kan, karena dia nge-record layar dan nge-record suara kita. Jadi ekspresi juga ketangkap nantinya. Suara udah jelas ya, karena dia bentuknya kan video gitu. Itu kalau misalnya teman-teman mempersilahkan calon usernya untuk explore sendiri tanpa pendampingan gitu ya. Terus kalau pakai kayak gini sih enak juga, misalnya kan lagi dibuka nih layarnya, misalnya kan pakainya Figma ya. Silahkan dibuka Figma-nya, buka linknya gitu kan. Pas dibuka, dia kan nyoba-nyoba sendiri tuh ya. Kita kan bisa amati ya wajah dia. Kayak misalnya saya misalnya lagi buka Figma kalian gitu ya, yang puskesmas tadi. Saya mau login, oh ini sebelah sini loginnya. Diminta, orangnya juga harus ngomong ya, diminta dia ngomong juga. Jangan diem gitu. Kalau bisa sambil nyoba, dia sambil ngomong apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu. Misalnya, oh loginnya sebelah sini. Loh, kenapa nih nggak bisa login pakai Google? Padahal kan enak ya, jadi saya kan nggak usah daftar lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kalau bisa teman-teman record gitu, biar teman-teman tahu apa sih sebenarnya yang ada di pikiran calon user kita gitu. Terus streaming screen ya, atau take a note ya, ini catatan ya buat si responsibilities-nya. Nah ini ya ke ujung dulu. Responsibilities ini siapa? Fasilitator dan observer, yaitu kalian sendiri ya, tim kalian. Misalnya tadi tim puskesmas siapa saja, Auliah dan 2 orang lainnya lagi. Namanya di sini muncul. Terus di sini balik lagi ke sini, maaf. Ini nanti tulis nama ya, bukan partisipan A, partisipan B, dan seterusnya, tapi ditulis nama aslinya siapa. Lalu tes tas, nah tes tas ini ada beberapa tahapan, ada skenario dan tas. Skenario itu kan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tas itu tugasnya apa? Tas itu ini nih, sebenarnya diambil dari goals ini, tas itu. Lalu post tas itu setelah kita melakukan satu task, kan ini feature list-nya 5. Goals-nya pasti ada 5. Skenario end task-nya pasti ada 5 juga. Post task-nya ada berapa? Post task berarti ada 5. Kalau post test itu cuma 1. Karena post test ini dilakukan di akhir. Sama NPS juga ini merupakan post test. Gitu ya.
Mungkin ada yang belum selesai nontonnya, nggak apa-apa nih. Di sini location and date, nanti teman-teman tuliskan kapan melakukan wawancaranya, user testingnya, secara online atau langsung. Mungkin misal yang puskesmas, oh Bu, ini partisipannya ibu saya sendiri. Oh ya itu kan nggak mesti online ya, itu mah langsung aja tatap muka gitu kan ya. Tulis tanggalnya, bulannya, dan tahun kapan. Terus prosedurnya, nah ini teman-teman perhatikan nanti ada welcome, kayak pembukaan dulu gitu ya. Kan kadang kita belum tentu orang yang sudah dikenal kan ya. Lalu ada briefing dulu, ngasih tahu nanti ini harus ngapain. Terus dikasih tahu, nah ini langkah-langkah yang dilakukan. Lalu post test, kuesioner, dan NPS. Dan terakhir interview ini maksudnya setelah melakukan tes, ya kita tanya-tanya lah gitu ya. Kira-kira gimana nih Kak? Tadi udah nyoba ngetes aplikasi yang kami bikin. Ada masukan lagi nggak selain yang udah Kakak tulis tadi? Ya dia kan nanti cerita bla bla bla, kan kalau nulis mah biasanya cuma sedikit ya. Nah, dari hasil tesnya kita wawancara lagi, dia biasanya akan banyak bercerita. Mungkin sebelumnya kan nggak kepikiran, oh aplikasinya bakal kayak gini. Terus, kayaknya enak deh kalau ini tuh, misal kayak tadi login tuh pakai ini aja deh, pakai Google. Atau, punyamu kan aplikasinya nih tentang puskesmas ya. Kayaknya akunnya tuh pakainya nomor telepon deh, biar mudah dihubungi. Misal, aku nih lagi darurat di rumah, sakit, terus nggak ada orang gitu kan, aku kan pasti ngubungin puskesmas nih yang terdekat gitu, supaya puskesmas gampang ngubungin aku. Tentu mereka harus tahu dong nomor teleponku gitu. Kalau di situ adanya alamat email atau nama, mereka kan mungkin akan nyarinya lebih lama gitu. Tapi kalau akunnya nomor telepon kan relatif ya, udah pasti nomor telepon tuh nomor telepon dia gitu, pasti bisa dihubungi, logikanya kan gitu kan ya. Nah, seperti itulah contohnya. Lalu nanti closing, ucapan terima kasih, dan seterusnya. Nah, ini ya di sini udah ada contoh-contohnya. Seru sih sebenarnya tahap ini yang pada saat desain. Jadi dari serangkaian UX proses, mulai dari strategi sampai pengukuran ini, yang saya rasakan yang paling seru itu ya pada saat ngedesain ya, itu kan kita bisa berkreasi gitu ya, oh ide-idenya muncul bla 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 dan seterusnya gitu. Sama melakukan tes ini, karena di saat melakukan tes ini tuh kita bisa tahu gitu ya, apa yang kita desain itu divalidasi sama orang lain gitu. Karena gini, kita tuh desainer tuh bukan user gitu ya, itu perlu teman-teman camkan ya, perlu diingat. Kita sebagai desainer, kita sebagai developer, kita bukan user, oke? Jadi jangan pernah berpikir, menurut saya gini, pasti menurut user juga akan kayak gini. Enggak, gitu. Jadi bisa jadi apa yang kita pikirkan berbeda dengan persepsi dari calon user kita, gitu. Makanya harus ada yang namanya pengukuran atau user testing ini, sehingga kita tuh tahu sesuai nggak sih sama kebutuhan mereka. Kan yang mau pakai kan calon user, bukan kita gitu. Oke. Nah, yang ini udah ada bahasa Indonesianya ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di minggu 14. Atau nanti saya kirim khusus deh. Saya kirim khusus di tas. Nanti saya kasih linknya. Ini pakai Google Form. Ini kan bahasa Inggris, saya udah punya yang bahasa Indonesianya. Teman-teman nanti tinggal copy ke Google Form masing-masing ya. Tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak perlu mikir, aduh ini harus bikin kayak gini, banyak banget gitu. Nggak, ini tinggal pakai gitu ya. Tinggal pakai aja, dimodif nanti. Oke, NPS ini juga udah ada. Ini NPS udah nyambung, udah ada di sini. Jadi SUS ini apa? SUS ini ada System Usability Scale. Jadi tadi kan ada skenario, ada task, ada post task. Post task itu, jadi misalnya tadi habis login tuh ditanya usernya, maksudnya ditanya sama si toolsnya, gimana pengalaman kamu melakukan login, misalnya dari bintang 1 sampai 5 dia ngasih bintangnya 3 gitu. Nah, kenapa kamu ngasih bintang 3 gitu? Jadi dia mungkin nanti ngasih, ya ini nih aku pas login kok nggak ada pilihan login pakai media sosial gitu.
Atau dia misalnya ngasih bintang 5, oh ya udah bagus, halaman loginnya udah enak, udah pada umumnya gitu ya misalnya. Nah, itu nanti setiap tas ada post tasnya. Nah, kalau ini di akhir, kalau ini kayak misalnya nih, I think that I would like to use. Nah, ini ya intinya nomor 1 ini kayaknya sih aku bakalan sering deh pakai aplikasi ini. Nah, si user jawabnya apa? 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Berarti kalau dia, oh ya oke, nanti kalau aplikasinya udah jadi, aku bakalan mau dan bakalan sering pakai deh. Aku pilihnya 5. Terus nanti yang kedua, apa ya ini? Saya menemukan bahwa sistemnya ini kompleks gitu ya. Nah, menurut dia apa? Oh, enggak sih, ini enggak kompleks, ini kok simple, kok bisa mudah dipahami. Oke, berarti saya enggak setuju nih dengan kalimat yang nomor 2. Saya pilihnya 1 di sini. Nah, dan seterusnya ini udah pakai Google Form, jadi teman-teman enggak perlu mikirin gimana cara bikinnya. Teman-teman tinggal modifikasi header-nya aja, nama aplikasinya apa, greeting-nya apa, siapa timnya, ininya semua isinya sudah saya sediakan. Termasuk yang NPS ini. NPS ini intinya, kalau kamu dikasih nilai 0 sampai 10, kira-kira kalau aplikasinya udah jadi, kamu bakal mau nggak rekomendasiin aplikasi ini ke orang lain? Nah, pernah nggak teman-teman nemu yang kayak gitu? Di aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya. Kadang kita tuh lihat di pojok kiri bawah, suka ada tung gitu kan, muncul dia kurang lebih kayak gini, dia kurang lebih nanya kayak gini. Menurut kamu layak nggak aplikasi ini direkomendasikan gitu? Seberapa besar kamu akan merekomendasikan produk ini ke orang lain? Nah, nilainya dari 0 sampai 10. 9, 10 ini sangat merekomendasikan. 6 ke bawah ini tidak merekomendasikan sama sekali. Kalau 7, 8 dia tuh netral. Ya netral aja gitu. Menolak enggak, mau ngerekomendasiin ke orang lain juga enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini mah ininya prakteknya ya. Nah, ini tools-toolsnya banyak banget ya, tapi kita dari semua ini kan kita Figma udah pakai ya. Sama ini Maze Design, teman-teman nanti akan lihat di materi yang ke-14. Google Form ini kita pakai untuk survei di awal, sama tadi untuk post testnya. Figma udah jelas ya. Survei Monkey yang pakai selain Google Form. Yang lainnya enggak sih, kita enggak pakai ya. Oke. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Gitu aja sih. Nah, ini finding. Apa aja sih temuan selama kita melakukan user testing tadi? Ya, teman-teman harus catat temuan-temuannya untuk merekomendasikan perbaikan. Jadi misalnya pada saat user testing tadi, oh ternyata dari sekian tadi 15 orang ya, dari 15 orang calon user, mereka menyampaikan ya sekitar 80% menyampaikan login itu pakai nomor telepon supaya mudah dihubungi misalnya ya, misal gitu. Nah, itu kan findingnya tuh, temuannya tuh. Terus apalagi misalnya untuk keranjang belanja itu enaknya dia bentuknya pop up gitu. Misalnya pop up ada selalu ada di setiap page yang kita buka. Jadi dia pop up ngegantung aja tuh, misalnya di bawah atau di pojok kanan bawah atau di pojok kanan atas gitu. Tapi dia bentuknya mengambang, kan sekarang mah udah bisa kayak gitu ya, misal gitu. Dan seterusnya gitu, apalagi findingnya nih teman-teman catat. Cuma dicatat aja sih, tidak untuk diperbaiki. Diperbaikinya kapan? Nah, ini kan nanti akan berlanjut tuh ke mata kuliah implementasi desain antarmuka. Nah, teman-teman nanti akan implementasikan di semester berikutnya, yaitu semester ganjil 2021-2022 untuk membuat desain sesungguhnya menggunakan halaman HTML
ataupun ya HTML ya. Nanti kan misalnya, Bu gimana dong punya saya kan desainnya kemarin mobile apps. Ya nggak apa-apa, HTML juga kan sekarang udah bisa responsif. Nanti tampilannya udah kayak di mobile gitu. Tenang, udah keren lah sekarang toolsnya juga. Kalau zaman baheula mah belum bisa. Pengukuran kuantitatif. Nggak sih, kita nggak bahas ini ya. Ini nggak usah dipelajari ya teman-teman. Ini untuk pengetahuan saja, tapi tidak saya tidak akan menugaskan bagian ini, pengukuran kuantitatif usability testing ini enggak. Nah, hanya ini. Nah, tadi kan masih kita hubungannya yang SUS tadi ya. SUS, yang kita pakai kan SUS. Nah, ini yang ini. Jadi, maksud saya gini, yang ini dilewat aja. Yang kan ini ada effectiveness, efficiency, satisfaction. Effectiveness ini dilewat. Nah, langsung ke SUS. Aduh, Bu, meniliar ya, ini harus ngitung. Nggak usah ngitung. Udah ada rumusnya, teman-teman tinggal copy paste ke template. Nanti udah langsung tring keluar hasilnya. Keluarlah langsung angkanya gitu. Jadi, saya sudah sediakan semuanya, toolsnya, supaya teman-teman tidak perlu membuat, tidak perlu menghitung. Teman-teman hanya memodifikasi. Kalaupun untuk tahu angka akhirnya, teman-teman hanya copy paste dari Google Form teman-teman ke template yang sudah saya buat. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Average SUS score-nya berapa, itu udah otomatis nanti keluar angkanya. Teman-teman hanya butuh mengcopy paste angka-angka ini saja. Angka-angka ini dapatnya dari mana? Dari Google Form. Google Form-nya di mana? Sudah saya sediakan gitu. Tenang ya. Nah, ini nanti akan keluar nih angkanya 57. Kan kalau lihat di sini nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini berarti ada 10 responden ya. Kalau teman-teman ada 15 responden, berarti kan ini harus ditambah lagi barisnya gitu. Nah, kemungkinan ini nilainya bukan 57 karena dibagi ini kan dibagi 10. Kalau misalnya ada 15 berarti angka ini akan dibagi 15 gitu. Itu mah udah ada rumusnya di Excel, gampang. Insya Allah saya tidak akan menyulitkan teman-teman ya. Teman-teman tinggal pakai aja gitu. Nah, ini juga udah ada rumusnya. Datanya dari mana? Datanya dari Google Form yang sudah saya sediakan juga. Nanti udah langsung keluar hasilnya. Hasilnya ini, di sini nggak disebutin contohnya. Nanti hasilnya misal string gitu ya, hasilnya adalah 57 gitu. Nah, apa sih artinya 57? Nah, intinya kalau teman-teman dapat net promoter, ini kan tadi yang saya sampaikan seberapa besar sih orang mau merekomendasikan produk kita ke orang lain. Kalau angkanya minus, jadi ini kemungkinan angkanya minus 100 sampai plus 100. Kalau angka hasil akhirnya adalah minus, artinya orang tuh nggak mau merekomendasikan sama sekali produk yang sudah kita desain. Tapi kalau nilainya plus, dari di atas 0 gitu ya, artinya itu kan positif ya. Nah, orang tuh mau merekomendasikan, tapi nanti ada tingkatannya lagi, ada apa? Good, terus apa ya? Apa saya lupa sih, ada good sama high class kalau nggak salah. Nah, jadi ada angkanya juga gitu. Kalau teman-teman mau tahu, saya pernah baca tuh, kayak marketplace Shopee, Bukalapak, itu nilai NPS-nya itu cuman di angka 9, gitu ya. Kalau kita mikirnya 9 dari 100 gitu ya, dari minus 100 ke positif 100, kok kayak kecil banget gitu ya. Nah, itu kan yang ngetesnya juga ratus bahkan ribuan orang gitu ya, sehingga dapat angka segitu. Dibandingkan tuh ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia, dan seterusnya. Ternyata si Bukalapak itu sih udah lama ya, udah sekitar 5 tahun yang lalu apa ya. Itu orang lebih seneng, lebih mau merekomendasikan Bukalapak dibandingkan marketplace lainnya gitu.
karena dia nilainya lebih besar. Kalau nggak salah di angka 9, si Bukalapak. Setelahnya itu ada Shopee itu di angka sekitar 6. Kan kita mikirnya kecil banget ya angkanya gitu. Tapi karena itu udah positif ya seperti itulah. Toh yang dibandingkan kan range-nya juga ternyata angkanya satuan, nggak sampai puluhan. Nanti mungkin teman-teman akan ngalamin, punya saya 0 hasilnya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Artinya ya udah ini netral gitu kan ya. Direkomendasiin enggak orang, misalnya orang bilang nggak usah direkomendasiin atau saya mau merekomendasiin juga enggak, ya udahlah nggak apa-apa, kan ini semua pembelajaran gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, Hanif, silahkan. Iya Bu, jadi kan waktu di videonya itu kita pakai mesh design ya Bu. Apanya? Jadi waktu di video ke materi 14 minggu 14 kan pakai mesh design ya Bu. Ya, mesh design ya, oke. Iya, terus saya udah nyoba masukin link prototype Figma-nya. Tapi dia nggak mau buka project-nya, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu? Oh, gitu ya? Iya. Nanti coba saya lihat lagi ya. Kalau yang semester kemarin, alhamdulillah semua mahasiswa berhasil pakai mesh design, dan nanti teman-teman boleh add saya sebagai kolaborator di situ. Jadi supaya saya bisa ikut ngetes juga gitu ya. Nah, yang mahasiswa semester kemarin sih nggak ada kendala. Mungkin maksudnya nggak ada kendala di saat add project. Mungkin yang nanti akan nemu kasus tuh kayak gini, misalnya kan teman-teman punya berapa tuh feature listnya, misalnya ada 15. Nah, teman-teman punya feature list 15. Padahal si mesh design ini kan karena dia gratis ya, dia itu hanya membatasi satu project, udah jelas ya. Terus untuk satu project itu hanya diizinkan 10 task. Sedangkan teman-teman kan tadi punya 15 feature list ya, dan harus dites 15-nya itu. Nah, terus 5-nya lagi gimana dong? Bikin akun baru lagi. Diakalinnya kayak gitu. Dan gimana lagi, kan harus tetap dites gitu. Jadi ya karena kita pakai gratisan ya. Kalau misalnya berbayar mah ini ya powerful gitu. Oke, jadi catatan ya Hanif, nanti saya coba cek lagi ya. Makasih ya Hanif, mungkin boleh di-add juga saya yang email @Telkom University ya, Suryatiniasi @Telkom University, boleh di-add kolaborator, nanti biar saya ngecek juga kenapa gitu. Oke, yang lain gimana? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sami-sami Hanif. Yang lain? Ibu maaf izin bertanya. Oke, silahkan Aida. Ibu, kalau di mesh design itu kan nanti kita bakalan nguji beberapa fitur ya Bu ya. Terus cara mindahin antara pengujian fitur pertama sama fitur kedua itu gimana ya Bu? Apakah dibedakan di pad bagian mission-nya atau gimana Bu? Ya, bikin task baru jadinya. Bikin skenario and task yang baru. Oh, jadi nggak disatuin cuma beda pad gitu nggak ya Bu? Enggak, kan untuk satu task itu nanti dia punya pad sendiri kan ya? Iya. Nah, misalnya login nih, halaman login. Kalau halaman login kan mulai dia buka halaman loginnya, terus pad berikutnya apa? Pad berikutnya adalah ngisi username, pad berikutnya ngisi password, pad berikutnya ngisi klik tombol login. Nah, gitu kan. Pad berikutnya adalah homepage-nya gitu ya, berandanya, halaman beranda. Nah, itu udah satu selesai. Berikutnya setelah itu kita bikin post task-nya. Lalu bikin lagi task baru, bikin task yang kedua. Berarti kan kalau task kedua ya dia pad-nya baru lagi, nggak ngikutin yang tadi. Oh, ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sami-sami. Jadi nanti teman-teman akan ketahuan loh, misalnya
misalnya teman-teman misalnya pada saat membuat desain prototipe di Figma, ternyata ada langkah yang miss gitu ya. Itu nanti ketahuan loh di Mesh Design ini, kayak misalnya oh ternyata saya belum bikin ini ya, belum bikin page untuk misalnya username atau passwordnya salah. Itu kan nanti keluar tuh tampilan maaf username atau password salah. Nah, yang kayak gitu, itu kan sebenarnya harus teruji juga kan ya. Nah, harus diuji juga sama usernya. Kalau dia salah, dia bakal memunculkan itu atau enggak gitu. Hal-hal kayak gitu nanti akan baru ketahuan pada saat kita mulai bikin task di Mesh Design. Itu asik banget lah. Yang lain? Jadi tantangan terberat di proses UX itu adalah sebenarnya yang paling awal memang ya, yang ketemu menemukan permasalahan, memvalidasi masalah ke user, dan memberikan ide solusi gitu ya. Tepat nggak sih ini ide solusinya? Setelah itu mah kan sebenarnya masuk ke tugasnya desainer UI gitu ya, tetapi berdasarkan tentunya berdasarkan usulan-usulan dari UX researcher-nya gitu, sehingga teman-teman desainer jadi lebih jelas gitu kan, oh harus ngerancang ini. Tapi kan karena di mata kuliah ini yang belajar kita juga ya, semuanya kita yang ngalamin, mulai dari UX researcher, mulai dari UX designer, mulai dari UI designer sampai UX tester gitu ya. Nah, itu kita juga gitu. Padahal kalau di perusahaan ya semuanya ada bagiannya masing-masing. Nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman ada yang pengen, oh saya kayaknya lebih seneng deh kalau bagian nguji-nguji aplikasi gitu ya. Oh ada tuh tugasnya yaitu UX tester gitu. Udah lebih 3-3. Ada lagi yang ditanyakan kah? Nanti kalau misalnya tiba-tiba pada saat mempelajari video yang sudah saya kirim, teman-teman ada yang ditanyakan, tulis aja di WA group ya, supaya teman-teman yang lain bisa membaca juga, bisa sama-sama dapat sharing yang serupa gitu ya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Semoga nanti pada prakteknya tidak mengalami kebingungan ya. Jadi intinya tadi oh ini ada yang nggak bisa, segera saja ditanyakan di grup biar kita sama-sama cari solusinya gitu. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk pribadi kita masing-masing dan untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, semoga selalu diberkahi, selalu sehat dimanapun berada ya, semuanya ya, prokes ya, tetap dijaga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.